Ditampilkan pada tahun 2046, keluarga Robinson cukup beruntung mendapatkan kesempatan tinggal di koloni Alpha Centauri setelah bumi mengalami kehancuran dan tidak layak huni. Saat ini mereka terbang dengan pesawat antariksa Jupiter 2. Maureen dan John terlihat menghibur anak-anak dengan bermain kartu. Tak lama kemudian, sistem pesawat berstatus siaga dan memberikan sebuah instruksi untuk mengenakan helm astronot karena memasuki wilayah atmosfer sebuah planet yang tidak dikenal. Autopilot sebenarnya sudah menentukan titik pendaratan yang aman pada saat itu. Namun, tiba-tiba saja pesawat terbakar dan keadaan menjadi kacau. Sebuah kotak terpental dan menimpa kaki Maureen. Pesawat juga hilang kendali dan melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya mendarat di atas permukaan es. Keluarga Robinson melakukan evakuasi, namun hanya Will yang berhasil melewati palka utama. Sedangkan anggota keluarga yang lain harus memutar jalur agar bisa keluar dari pesawat antariksa itu. Sementara menunggu yang lain datang, Will mengamati lingkungan di sekitarnya. Semua daratan di planet itu tertutup salju yang tebal. Dan ketika keluarga itu berkumpul, tiba-tiba saja Jupiter 2 tenggelam, lenyap bersama peralatan dan perbekalan yang akan mereka gunakan untuk bertahan hidup. John adalah seorang tentara berdedikasi. Di masa lalu yang tidak terlalu jauh, ditampilkan dia pulang saat malam Natal, tetapi sebuah bencana telah mengubah jalan hidup mereka. Objek asing muncul dan menghantam bumi. Peristiwa itu dikenal dengan sebutan Bintang Natal. Karena kejadian inilah, militer Amerika menugaskan Maureen membangun pesawat induk luar angkasa yang diberi nama Resolute. Kembali ke masa kini, Maureen menegaskan bahwa udara di planet itu tidaklah beracun. Pernyataan itu memang benar adanya, terbukti saat melepas helm, mereka menghirup udara segar dan semua terlihat baik-baik saja. Kemudian, putri sulung mereka, Penny, berusaha menyalakan pistol suar, tetapi tidak ada satupun yang merespon. Saat menjelang malam, suhu akan turun hingga mencapai minus 60 derajat Celcius. Ini menandakan Jupiter 2 akan terperangkap di dalam danau es dan keluarga Robinson membeku di atas permukaan. John memutuskan untuk menyelam dan mengambil beberapa baterai di dalam pesawat. Namun jalan satu-satunya adalah melewati palka atas, yang mana hanya bisa dilewati oleh Will karena tubuhnya yang kecil. Saat John berusaha meyakinkan Will, tiba-tiba saja Judy melompat ke dalam danau es. Dia menyelam dan berhasil mengambil beberapa baterai. Di luar dugaan, air itu tiba-tiba membeku dan Judy terjebak di dalamnya. Maureen meminta Judy agar bersikap tenang karena kostum yang digunakan dapat beradaptasi di suhu rendah dengan kadar oksigen yang mampu bertahan hingga 5 jam. Mereka mencoba mencari jalan keluar dengan memecah lapisan es secara manual. Will mengatakan sesuatu pada ayahnya. Ketika pesawat jatuh, dia melihat sebuah percikan api yang mana menandakan adanya endapan magnesium terbakar di sekitar mereka. Menyadari bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar, akhirnya John dan Will pergi meninggalkan Maureen dan Penny. Penny mencoba menyemangati, bersenda gurau dengan Judy meskipun dirinya sendiri menutupi kesedihan di dalam hati. Begitu pula dengan John, dia mencoba berbesar hati dan menyemangati Will. Akhirnya mereka menemukan sebuah gua penuh dengan bongkahan magnesium yang belum terbakar. John mengumpulkannya cukup banyak, tetapi tiba-tiba saja terjadi guncangan dan Will jatuh ke terowongan bawah tanah. Kembali ke camp, kaki Maureen terlihat membeku. Kemungkinan ini terjadi karena banyaknya cairan yang menumpuk di bawah permukaan kulit. Penny dan Judy tidak tinggal diam. Mereka berusaha menyelamatkan sang ibu dengan melakukan sebuah operasi kecil. Sementara itu, Will menemukan hutan seperti di bumi. Ia meminta pertolongan sang ayah, namun sepertinya mustahil untuk dilakukan saat ini, karena John harus berburu dengan waktu demi menyelamatkan Judy.
Will yang merasa ketakutan berusaha menguatkan diri. Tiba-tiba saja dia teringat masa lalu di mana Judy selalu mendukungnya saat ujian. Sementara itu, Maureen juga mengenang masa lalu lewat mimpinya, di mana pada saat itu Maureen dengan sengaja memanipulasi data agar Will bisa lolos ujian dan diizinkan tinggal di koloni. Untuk menenangkan diri, Will masuk ke dalam hutan. Dia menemukan puing-puing pesawat yang masih terbakar dan bagian bawah dari tubuh robot. Will pun segera melarikan diri ke atas pohon, di mana bagian robot yang lain telah menunggu. Tentu saja, hal itu membuat Will panik dan ketakutan, namun entah mengapa, rasa kasihan dan pasrah membuat Will menolong si robot, dan sangat mengejutkan, robot itu membalas kebaikan Will dengan membawanya ke tempat yang aman. They'll clean you down too. Sementara itu, anggota keluarga Robinson yang lain terus berjuang untuk menyelamatkan Judy, yang mana oksigennya semakin menipis. Sangat disayangkan, John tidak mendapatkan cukup magnesium, hujan memadamkan api, dan suhu yang terus menurun kembali membekukan air. Close your eyes. It's raining. Mungkin inilah saat-saat terakhir bagi Judy. Namun tiba-tiba saja, Will dan robot alien datang, lalu setelah mendengar perintah Will, robot itu pun melelehkan es sehingga Judy selamat dari maut. Can you do something so we don't freeze? Film pun ditutup dengan menampilkan 12 jam yang lalu di mana kapal Resolute yang mengangkut umat manusia secara tiba-tiba diserang oleh robot alien. Dan karena sepertinya Resolute tidak mampu bertahan, semua penumpang pun diminta untuk melarikan diri dengan menggunakan pesawat Jupiter. Seorang wanita bernama June juga berusaha melarikan diri. Karena tidak memiliki akses, maka dia pun berpura-pura menolong Dr. Smith untuk merampas akses kar serta menyamar sebagai kru agar bisa menyelamatkan diri dengan Jupiter 18 bersama dengan pria bernama Don West dan rekan wanita yang baru saja dikenal. Namun sialnya, ketika lepas landas, Jupiter 18 juga mengalami kecelakaan. Mungkin sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan dan semoga kalian semua terhibur. Silakan request film-film yang kalian suka untuk diceritakan, bisa di kolom komentar atau juga lewat DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Jangan lupa share, like, dan subscribe jika kalian suka. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!